Mulai pada tahun 90 ya, saya sudah mulai aktif untuk membina di sekolah minggu maupun juga remaja pelajar gitu ya. Kemudian kami mempunyai satu komunitas yaitu antar wihara, itu sampai lebih dari 20 wihara karena di kampung-kampung ya, di kampung-kampung itu tiap kampung ada satu wihara-wihara. Nah, karena komunitas yang banyak ini, kita di saat membina sekolah minggu itu di rolling. Jadi misalnya saya di Krecek bisa ditugaskan, bisa ada di Gledo, ada di Ndelen dan lainnya, di desa-desa yang lain-lain begitu. 2 tahunan itu kita terus berjalan baik seperti itu, sehingga ada dapat kabar bahwa tahun 93 itu Bante Joti mengadakan kursus dasar agama Buddha di Parakan. Nah, disitulah kami beberapa orang dari desa itu adalah ikut salah satu pesertanya begitu. Nah, di saat dalam sering terjadi ya di saat pembelajaran itu akhirnya ada tanya jawab, dan memang saya dan teman-teman itu sangat ingin sekali mendapatkan pengajaran atau pembelajaran agama Buddha itu sebenarnya. Untuk apa? Untuk bekal mengajar sekolah minggu begitu. Nah, karena kita sering tanya-tanya gitu, ada satu hal yang ya sepertinya mungkin Bante Joti juga bosan karena kita yang tanya mungkin gitu ya. Lalu Bante Joti nyampaikan, kalau kamu mau belajar lebih banyak tentang agama Buddha, nanti Juli ada babaja. Nah, pas akhirnya kami dengan beberapa orang itu, kalau salah 5 atau berapa itu, kita daftar babaja. Pas kita akhirnya sampai sana, kan pasti setiap akan babaja ada tes kesehatan. Oh, ada yang tidak lolos, ada yang tiba-tiba keluarganya itu meninggal, harus pulang gitu lah. Disitulah akhirnya saya bisa masuk gitu lah. Dari babaja inilah akhirnya saya mendapatkan begitu banyak pengalaman-pengalaman pembelajaran tentang dhamma itu, dan semakin menjadi saya begitu semangat untuk sesungguhnya tadi untuk bekal mengajar sekolah minggu maupun remaja pelajar tadi di kampung itu ya, karena kita mempunyai komunitas sekali lah. Kok rasanya kalau 2 minggu itu masih kurang gitu, belajarnya masih kurang gitu. Nah, disitulah saya ikut yang 3 bulan. Akhirnya tahu persis tentang babaja itu sesungguhnya kehidupan biku itu di saat ikut yang 3 bulan. Di 3 bulan itulah selain juga ketemu banyak dengan para biku, Bante Kemasarano, Bante waktu itu ketuanya adalah Bante Citasanto dulu ya. Jadi lah seringnya ketemu dengan Bante Kemasarano itulah kita baru benar-benar mendapatkan pemahaman tentang hidup sebagai babaja. Dari situlah muncul ya rasa bahwa sepertinya saya lebih cocok ke sini gitu. Dengan tujuan selain saya juga harus menjalankan kehidupan sebagai babacita itu, pasti juga bisa mengajar kepada umat gitu, kepada wira-wira tadi yang ada di desa-desa di kampung-kampung tadi. Nah, dari situlah akhirnya program yang setahun ya untuk yang masuk tetap itu. Nah, di situ ada satu kejadian itu bahwa karena saat saya pulang dari 3 bulan itu ke rumah, ternyata ibu sedang tidak ada di rumah, padahal harus tanda tangan ibu gitu kan. Hanya saya sengaja ternyata saya tanda tangani sendiri. Ketahuan sama Bante. Saya suruh pulang lagi. Nah, pas pulang lagi itulah ketemu kakak lah. Jadi akhirnya yang tanda tangan kakak itu. Jadi proses dan hal yang luar biasa saat itu, alamnya juga seakan waktu itu memberikan rintangan, hujannya sangat lebat sekali untuk saya dari Temanggung ke Semarang ya, perjalanan 2 jam itu dengan hujan yang hebat. Saya pikir ini apakah ini pertanda dari alam juga seperti ada rintangan begitu. Tapi akhirnya setelah baca dengan tetapnya adalah dengan 10 orang waktu itu. Kemudian akhirnya dengan
rasa ya percaya diri dalam pengertian ingin belajar lebih banyak lagi tadi, itulah yang mendorong saya untuk akhirnya ngambil yang lapisan tetap itu, jadi Samanera tetap. Dan nampaknya dengan akhirnya saya menjadi biku dari desa itu ya sangat memberikan kondisi baik di lingkungan sana. Jadi mereka akhirnya yang tadinya dengan agama Buddha itu juga masih bahkan tadi mengatakan menyatakan diri sebagai agama Buddha belum tentu berani saat itu gitu. Akhirnya setelah tahun 2000 lah baru mulai mereka itu benar-benar terbuka. Salah satunya ya tadi dari gerakan pemuda yang komunitas kami waktu itu. Inilah satu keberkahan kita bersama bahwa dengan adanya apalagi ya dengan ada biku yang dari daerah itu ternyata silang ya. Jadi sebelumnya saat pertama kali saya pernah mengajak ya orang dari Jakarta ke kampung gitu, nah orang kampung juga pada tanya-tanya loh, kok ternyata orang kota ada agama Buddha begitu. Nah yang dari kota juga ternyata di kampung-kampung banyak agama Buddha. Itulah mulai silangnya. Jadi akhirnya apa yang sekarang sangat luar biasa ya kebersamaan di agama Buddha ini. Jadi di desa-desa di kampung-kampung yang tadinya bisa dikatakan mungkin tahun itu kan wihara kami pun masih dari bambu, jadi bahkan lantainya itu masih di tanah begitu. Nah dari situlah seringnya terjadi silang kunjungan ya tadi ya dari kota-kota ke daerah-daerah, itulah yang akhirnya menjadikan banyak bantuan ya termasuk pembuatan atau pembangunan wihara jati-jati di daerah itu menjadi sangat terbantu. Kalau mengandalkan orang daerah mungkin tidak seperti sekarang. Nah itulah kisah dari saya dari desa yang mungkin diantaranya sudah pernah ke Kampung Krecek ya, yang di tahun 90-an itu ya jalan juga masih tanah. Nggak mungkin ya, karena kalau saya keluar pun misalnya keluar dari situ ke Jangleng yang ada jalan rayanya itu waktu itu nggak bisa pakai sepatu, kan jalan tanah, jadi nyeker begitu, nanti pakai sepatunya di sono begitu, itu sambil begitunya. Tahun 2014 kita di Indonesia ini kedatangan panitia inti yang dari ITCC di India, yaitu kita diundang untuk hadir ITCC di India itu pada bulan Desember. Akhirnya setelah kita hadir di ITCC-nya di Bodh Gaya India yang ke-10, ternyata waktu itu sudah ke-10 tahun ya, karena setiap tahun diadakan. Nah baru akhirnya dari kunjungan itulah kita diharapkan bahwa di Indonesia juga ada Tipitaka Chanting begitu. Akhirnya dari setelah pulang dari India yang Desember itulah kita mulai persiapan tadi ya, jadi Pak Dirjen menyiapkan kepanitiaan, kemudian kita siapkan di sana sangat sederhana waktu itu di Borobudur ya. Kita bincangkan bahwa bagaimana baiknya kalau Tipitaka Chanting ini cocoknya di bulan apa gitu. Itu sudah ada dalam sangga pemisahannya. Jadi ternyata cocoknya adalah di saat Asada. Supaya tujuannya salah satunya dari Dirjen juga waktu itu bahwa kalau Wesak kan sudah ada event begitulah, Asada ini belum ada. Dan ternyata itu waktu yang sangat tepat ya. Karena apa? Indonesia ini negara yang tropis ini ternyata bulan-bulan Juni Juli itu sedang terang. Itulah yang menjadi sangat begitu mendukung. Walaupun saat acara tahun pertama dan kedua itu kehujanan sampai roboh tuh tendanya. Tapi tenda makan gitu. Nah memang waktu itu karena saya melihatnya di India itu adalah bentuknya kebersamaan sangat, sebenarnya di sana juga sederhana kita awal-awal. Tahun-tahun itu masih sederhana begitu. Nah saat itulah saya menggerakkan umat-umat dari kampung-kampung. Jadi misalnya desa ini, wihara ini waktu
waktu itu salah satunya misalnya kita minta buah gitu. Buah paling gampang di kampung adalah pisang. Itu sampai 3 atau 4 mobil begitu yang dibawa ke Borobudur itu. Jadi mereka dari desa-desa itu kita siapkan untuk masak-masak tadi. Jadi dari desa semua waktu itu ya. Karena waktu itu coba kita buat sederhana dulu gitu kan. Nah, ternyata ini menjadi satu momen yang luar biasa ya, sekarang menjadi satu event yang begitu penting, bahkan sangat diakui oleh pihak pengelola Borobudur ya, bahwa ITC Asada ini menjadi acara yang begitu sangat rapi, bahkan juga bentuknya menjadi internasional. Jadi tidak hanya Indonesia, ini sangat bagus ya untuk kelanjutannya ini begitu. Ya, kami sudah tentu sangat berterima kasih ya, anugerah dan penghargaan utamanya dari Bante Sadawiro yang memulai tentang Kemawesa ini, kemudian dilanjutkan oleh Bante Sri Ratano ya, kemudian sampai ke saya, dan artinya saya sudah mempunyai landasan-landasan ya yang sudah diterapkan atau sudah dibuat ya, disiapkan oleh Bante Sadawiro maupun Bante Sri itu, sehingga kami panitia ini adalah menjadi meneruskan. Selain juga memang ada pola-pola yang sedikit kita rubah. Kini umat Buddha yang bahkan tidak hanya umat langsung ya, ada yang simpatisan ya, mereka yang non Buddhis pun ya melihat Pindapata itu menjadi budaya luhur ya, budaya yang langsung mempersembahkan persembahannya kepada Bhikkhu Sangha. Nah, inilah yang menjadi poin kegiatan utamanya. Karena apa? Kita sangat meyakini bahwa di saat Dhamma itu sedikit banyak akhirnya menjadi dikenal oleh masyarakat, kita senantiasa berpikir atau bahkan mempunyai satu keyakinan bahwa dengan Dhamma itulah semuanya kehidupan yang akan damai. Kehidupan akan selalu penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, ketentraman. Latar belakang kita sudah sangat diyakinin ya, bahwa kita tidak punya indikasi atau artinya tidak ada celah bahwa ada sisi-sisi yang bisa bahkan menjadikan orang lain dalam pengertian mungkin pertengkaran atau perkelahian, bahkan peperangan yang mengutamakan agama Buddha. Nah, itulah yang menjadi dasar kita bahwa kita selalu ada dalam sisi-sisi yang damai begitu. Jadi saya mulai ditugaskan di sini di Sadapala ini adalah tahun 97 itulah mulai ada krisis kan, mulai krisis Krismon 97 itu mulai banyak PHK gitu. Disitulah kami juga sangat beruntung ketemu dengan Pak Kiai itu yang sangat karena beliaunya itu adalah pernah menjadi anggota DPR sampai 4 kali, sehingga pengalaman beliau sangat luar biasa. Disitulah kita dikumpulkan untuk apa? Untuk melakukan baksos. Jadi tergabung, jadi kita agama Buddha, ya Kristen, ya Katolik, kemudian juga Konghucu waktu belum aktif ya. Jadi ada dari Muslim gitu tergabung. Salah satu pengalaman yang luar biasa lagi adalah bahwa kita kenal satu daerah yang dulunya adalah dinyatakan daerah yang tidak bisa dimasuki orang lain. Tapi dengan kegiatan ini baksos bersama dari wihara, ya ibu-ibu dari wihara, umat dari wihara, dari gereja, dari masjid itu ngepakin barang-barang baru. Waktu itu di Koramil Cengkareng begitulah. Dari tahun itulah itu belum ada FKUB. Bentuknya dulu namanya adalah Patoga, Persatuan Tokoh Agama gitu saja. Nama awalnya. Nah, dari situlah akhirnya karena kegiatan kebersamaan antar tokoh ini dikenal nih, dan Pak Kiai ini kan sangat dekat dengan gubernur waktu itu, Pak Sutioso lah. Di saat akhirnya karena ya kenal dekat juga, kegiatan kita menjadi nyata karena banyak sekali ya suatu kejadian. Ada satu
masalah tentang pembangunan tempat ibadah waktu itu ya. Nah, kami dari tokoh agama ini datang menyelesaikan di lingkungan itu. Nah, akhirnya disitulah terlerai ya, jadi pembangunan tempat ibadah juga berlangsung. Nah, dari Cengkareng inilah akhirnya menjadi Jakarta Barat. Jakarta Barat. Akhirnya kita mau skupnya di Jakarta Barat. Nah, di saat akhirnya di Jakarta Barat inilah ditetapkan FKUB provinsi. Jadi FKUB itu bermula dari sini, dari Cengkareng. Dulu ada Pak Koramil, kemudian juga dari Polsek ya. Itulah yang sering kita berkegiatan bersama dengan tokoh agama itu. Itulah. Maka dengan ya disinilah penting perlunya kadang-kadang memang kita sebagai biku itu kan mulanya saya juga tidak berpikir bahwa kalau kita harus bermasyarakat seperti itu gitu ya. Awalnya kalau jadi biku ya di wihara, meditasi dan lainnya. Ternyata sangat perlu untuk kita juga tetap bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, jadi dengan tokoh agama lain. Bahkan satu kejadian unik di forum ini adalah ada satu tokoh itu menyatakan, Bante, kalau tidak ada wihara gitu ya, tidak ada wihara, kami ini tidak pernah ketemu. Tapi dengan adanya wihara begitu, ternyata dua tokoh agama yang sangat terkenal itu bisa ketemu. Nah, itulah salah satu juga adanya peran wihara di Sadapala ini. Ternyata yang tadinya tokoh-tokoh antara agama nggak pernah ketemu bisa ketemu juga. Dan peninggalan beliau inilah yang sampai sekarang juga hanya menjadi nasional. KUB kan sekarang sudah nasional, semua provinsi bahkan kabupaten ada. Dan itulah secara langsung ya saya ikut merintis awal tentang KUB itu lahirnya dari Cengkareng sini. Memang zaman terus berkembang sehingga kalau apa yang kita lalui pada masa-masa kehidupan sebagai biku sebelumnya memang bisa dikatakan sangat-sangat berbeda ya. Dan inilah yang juga kita menjadi harus paham bahwa ke depan biku juga tidak akan bisa seperti kita saat itu ya. Kita perlu ya bisa dengan perjuangan, misalnya kita ke daerah harus dulu mungkin jalan kaki, bahkan kadang-kadang tahun-tahun 90-an begitu wihara-wihara belum punya kuti, belum punya kamar mandi, kamar kecil itu ya, WC itu. Jadi kalau kita kadang-kadang pembinaan di daerah biasanya tidur di altar, kasih gerudeng gitu ya, gerudeng gitu ya. Itulah perjuangan atau zaman-zaman itu. Tapi kan toh itu tidak bisa diberikan pada anak-anak atau biku-biku sekarang, karena kan zamannya sudah berbeda. Nah, yang sudah tentu akan terus menjadi semangat adalah pelaksanaan dan pemahaman. Kalau kita sebagai biku sudah tentu adalah ya winaya, yang peraturan para kebikuan, kemudian semangat untuk terus kita berpraktek ya, meditasi sebagai biku, praktek dhamma, dan tadi ternyata kita sebagai biku itu tidak akan pernah terlepas dari kehidupan sosial ya, dari kemasyarakatan. Kita juga tetap harus ya dekat dengan tokoh-tokoh lain dan juga masyarakat sekitarnya, karena ternyata kita tidak akan pernah terbebas atau terlepas dari itu.